Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kegiatan kita sehari-hari, mengawali setiap aktivitas keseharian kita dengan membaca ayat-ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah untuk dihafalkan sedikit demi sedikit, kemudian dia amalkan isinya. Karena itulah tujuan hidup manusia, tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini oleh Allah. Ya, sering sudah saya sampaikan bahwa kita hidup itu untuk beribadah saja, tak ada yang lainnya. Makanya bangun tidur, minum, kalau harus minum, kalau harus makan, untuk sahur misalnya, itu pun makan dan minum adalah bagian dari ibadah. Enggak ada yang dimakan dan enggak ada yang diminum, ya dicari dulu. Mencari nafkah itu juga ibadah. Ya. Kalau sudah berkeluarga, kemudian punya anak, mendidik anak, mengasuh anak, itu juga ibadah. Kalau belum punya pasangan, hidup sendiri, mengerjakan pekerjaan apapun sendirian, itu juga ibadah. Ya, jadi saudara sekalian, tujuan hidup ini adalah beribadah, maka mari kita awali kegiatan kita dengan membaca ayat-ayat Allah. Yang sedang kita pelajari adalah surat nomor 77 ini, suratul mursalati, surat al-mursalat, yang isinya sudah sebagian kita pelajari. Mudah-mudahan yang sudah dipelajari sudah pada dihafalkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Saya sengaja berjalan pelan-pelan supaya dihafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Demi yang diutus dengan membawa kebaikan, fal asifati asfa. Lalu demi yang terbang dengan sebenar-benar terbang, demi malaikat yang terbang dengan sebenar-benar terbang. Di sini demi malaikat yang diutus dengan membawa kebaikan, wan nasyirati nasyra. Demi malaikat yang menyebarkan dengan sebenar-benar menyebarkan wahyu, menyebarkan perintah Allah, jalankan tugas malaikat, ya. Fal fariqati farqa. Lalu demi malaikat yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan, demi malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan haram, yaitu dengan sebenar-benar membedakan. Artinya malaikat membawa wahyu, yang dengan wahyu itu manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Fal mulkiyati dzikra. Lalu demi malaikat yang memberikan peringatan, dengan wahyu itu yang dikirim oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah peringatan. Wahyu Allah ini peringatan. Udhron au nudhro, sebagai alasan atau sebagai peringatan atau ancaman. Isi ayat Al-Quran itu adalah alasan. Isi ayat Al-Quran itu peringatan. Ayat Al-Quran itu banyak berisi peringatan, banyak berisi alasan. Jadi Nabi mengatakan wal Qur'anu hujjatul laka. Al-Quran adalah alasan untuk kamu. Untuk kamu mengatakan mana yang benar, mana yang salah, itu Al-Quran. Pakai yang lainnya salah. Ini benar atau salah? Hanya Al-Quran yang bisa dipakai untuk menyatakan ini salah atau benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, pasti salah. Kalau sesuai dengan Al-Quran pasti benar. Ya,
Demikian juga Al-Quran berisi peringatan. Jadi wal Qur'anu hujjatul laka, Al-Quran adalah hujjah, alasan untuk kamu mengatakan ini benar, ini salah, kamu benar, kamu salah, orang lain benar atau salah. Wa hujjatul laka au alaika, atau Al-Quran juga hujjah atas dirimu sendiri. Diri kita ini salah apa benar? Baca Al-Quran. Kalau kita menyelisih Al-Quran kita salah. Kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran, kita benar. Ya. Innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti, sungguh pasti terjadi. Ya, maksudnya hari kiamat yang dijanjikan kepada kalian itu pasti terjadi. Fa idzan nujumu tumisat, maka hari kiamat itu terjadi idza ketika an-nujumu, bintang-bintang itu tumisat, telah dihapus, maksudnya dihilangkan cahayanya. Tiada lagi bintang yang bersinar. Wa idza sama'u furijat, dan apabila langit itu telah dipecah, telah dibuka. Langit dipecah, nanti langit akan pecah. Wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul itu telah ditetapkan waktunya untuk menjadi saksi umatnya. Li ayyi yaumin ujjilat, untuk hari yang manakah diundurkan waktu ini. Waktu ditetapkannya Rasul menjadi saksi itu diundurkan sampai kapan sih? Li yaumil fasal, untuk hari keputusan, sampai hari keputusan. Jadi sekarang kita masih diberi waktu oleh Allah untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Jangan pernah merasa puas dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, kita masih banyak kekurangannya, masih banyak kesempatan yang seharusnya kita bisa berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Waktu berjalan begitu saja tanpa dapat pahala. Ini rugi manusia seperti ini. Jadi setiap saat kita harus berbuat baik, apapun wujudnya. Ya, berbuat baik itu semua perbuatan yang baik yang dibenarkan oleh Al-Quran. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Hari keputusan atau hari kiamat, ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi ini ayat yang kedua yang berbunyi wailun yauma idzin lil mukadzibin. Jadi celaka pada hari kiamat nanti bagi mereka yang mendustakan Al-Quran. Di ayat yang ketujuh kan? Di ayat yang keberapa? Ini yang pertama ya. Yang pertama yang berbunyi wailu yauma idzil mukadzibin. Nah, setelah itu saudara, sekarang kita masuki episode kedua, memasuki bab kedua. Setelah Allah mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat. Ingat hari kiamat ya, hari kiamat itu hari keputusan loh. Keputusan kamu masuk surga atau kamu masuk neraka itu nanti di hari kiamat. Sekarang belum. Sekarang ya belum tahu kita nanti masuk surga atau masuk neraka, belum tahu nih. Takut juga kita. Nah, nanti di hari kiamat baru kita tahu. Nah, setelah Allah mengingatkan kita dengan hari kiamat, lalu mulailah Allah menceritakan kekuasaannya pada ayat-ayat berikutnya. Allah pamer kekuasaan. Nah, saudara, kalau Allah pamer kekuasaan itu boleh. Tapi kalau kita menjadi penguasa, apakah presiden, bupati, wali kota, gubernur, pamer kekuasaan itu tidak boleh. Itu kayak Fir'aun namanya, sombong. Tidak boleh. Dikasih kekuasaan oleh Allah mestinya bersyukur. Berterima kasih kepada Allah kok jadi orang diberi kekuasaan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden. Bersyukur kepada Allah mestinya. Bagaimana caranya bersyukur? Menjadi presiden, gunakan jabatan presiden itu untuk mendapatkan surga Firdaus. Nah, selama ini kan orang memburu jabatan presiden kan bukan untuk itu. Mana presiden yang cari akhirat, mana coba? Dari presiden yang pertama sampai yang sekarang ini, rasa-rasanya belum ada.
Presiden-presiden yang ada ini berebutan kekuasaan itu untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan bagian dunia ini aja. Bancaan kalau bahasa Solonya. Jabatan itu cari bancaan. Untuk cari uang yang bisa dipakai untuk dibagi-bagi. Untuk mereka saja itu, rakyat jadi ditipu saja semuanya itu penipu-penipu semua itu. Nah, saudara jadi pejabat jangan suka menipu rakyat. Ya, nanti termasuk orang yang mukadzibin ini. Rakyat itu diurusi yang baik, diperhatikan kesejahteraannya. Nah kalau jadi rakyat, ya jadi rakyat yang baik. Jangan berharap kepada pemimpinnya, berharap kepada Allah. Dengan beramal soleh, beriman, beramal soleh. Hidup ini jalani dengan menjadi orang beriman. Kamu beramal yang soleh, terus kamu gak punya duit, berdoa sama Allah. Ya Allah saya gak punya duit, saya minta duit. Dikasih nanti oleh Allah duit. Gak percaya ya sudah, kalau gak percaya. Kalau saya percaya, saya minta duit dikasih duit betul sama Allah kok. Melalui Pak Murdiono itu, nah ini ada orang namanya Pak Murdiono ini. Saya kenal beliau ini, para pasien lama saya ini ya. Kaget aku, Pak Murdiono teko tenan nih. Beliau ini rumahnya jauh nih di Bamang Hulu sana, dekat bandara sana ini. Ya. Allah ngasih duit saya melalui Pak Murdiono itu. Nah, ini Pak Sugeng, no, dikasih duit saya. Ya, minta duit sama Allah dikasih duit. Lah sampean perlu duit enggak mau minta sama Allah, kok mintanya sama orang ya wis tergantung sama orang. Berdoa mulai pagi hari itu loh bangun tidur, sholat tahajud, sholat witir, berdoa sampean kalau perlu duit minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka duit itu aja boleh kok berdoa begitu. Ya Allah saya minta kepada Paduka, ya Allah pada Engkau ya Allah duit. Allah tahu duit itu kok, walaupun itu bukan bahasa Arab. Ya, jadi begitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Nah, mulai ayat 16, 17, 18, 19 ini Allah menceritakan kekuasaannya. Allah pamer kekuasaannya. Alam nuhlikil awwalin. Alam bukankah nuhliki kami telah membinasakan al-awwalin, orang-orang yang awal-awal, orang-orang yang dulu-dulu. Maksudnya apa? Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dulu-dulu? Dijelaskan oleh para ulama, para ahli tafsir berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir Al-Qur'an itu bukan pendapatnya ahli tafsir, bukan. Itu penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu menulis kitab tafsir tidak sembarangan, Pak. Ya. Ini ayat yang ke-16 ya tadi ya. Nih dari sini nih. Alam nuhlikil awwalin. Nah ini ya. Kalau kita terjemahkan sedang belajar menerjemahkannya begini. Apakah lam tidak nuhliki kami membinasakan al-awwalina, orang-orang yang awal-awal itu. Nah, apakah tidak? Tidakkah? Alam tidakkah nuhliki kami telah membinasakan al-awwalin, orang-orang yang dulu-dulu. Maksudnya kata ulama diterangkan dalam tafsir ini ya. Alam nuhlikil awwalin yaqulu ta'ala zikruhu, berfirman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, zikruhu sebutannya, Allah yang maha tinggi sebutannya itu berfirman, alam nuhlikil umamal madiyah amadin. Alam nuhlik, bukankah kami telah membinasakan al-awalin, orang-orang yang dulu-dulu, maksudnya al-umama, umat-umat, al-madin yang telah lalu. Alladzina, yang mereka umat-umat yang terdahulu, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah dibinasakan oleh Allah. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Kadzabu, mereka mendustakan rusuli, kepada rasul-rasulku. Wajahadu, dan mereka menentang ayati, membantah kepada ayati, ayat-ayatku. Siapa contohnya? Min
ya, dari contohnya yaitu kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu dihabisi semuanya oleh Allah. Gak ada satupun yang tersisa. Semua yang memusuhi dan menentang Nabi Nuh dimatiin semuanya oleh Allah dengan air bah itu. Wa Adin dan juga kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Wa Samud dan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh juga dibinasakan. Ini semuanya ini adalah al-awwalin, orang-orang yang dahulu. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi siapa ini? Musa, ya. Kaumnya Nabi Musa itu Firaun sama pengikutnya mati semua itu di Laut Merah itu. Tenggelam semua beserta seluruh miliknya Firaun. Tenggelam. Demikian juga Korun, konglomerat yang berkolaborasi, bekerjasama dengan Firaun. Jadi cerita dalam Al-Quran itu sebenarnya pelajaran buat kita. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu ada dalam kehidupan sehari-hari, nyata. Kalau dulu ada Musa alaihissalam yang merupakan Rasul Allah, Nabi Musa alaihissalam, saingannya, lawannya adalah Firaun dengan bekerjasama dengan konglomerat namanya Korun. Zaman sekarang juga begitu. Zaman akan berulang terus itu. Akan ada orang seperti Firaun, penguasa seperti Firaun, dan lawannya orang seperti Nabi Musa. Akan ada itu. Dan Nabi Musa dengan Firaun itu bermusuhan. Dan Firaun sama orang kaya bekerja sama. Jadi yang terjadi hari ini juga begitu. Para pembesar-pembesar negara bekerja sama dengan orang-orang kaya untuk memenangkan tahun 2024 nanti. Wes gitu terus tuh nanti. Dunia isinya kaya ngono kuwi tok, ngapusi tok. Wong tukang ngapusi malah dipercaya. Orang tukang bohong malah dipercaya, orang yang jujur malah tidak dipercaya. Jadi kita jangan jadi mereka yang berbohong, suka berbohong, jangan menjadi seperti mereka yang suka berbohong, tapi juga jangan menjadi seperti mereka yang diberi nikmat oleh Allah tadi tapi tidak bersyukur, jangan. Diberi nikmat berkuasa itu kesempatan untuk masuk surga itu. Penguasa kalau adil itu masuk surga duluan, Pak. Di akhirat nanti semua orang kepanasan dia dipayungi. Oh enak nanti. Di padang mahsyar nanti menderita semua manusia itu. Enggak ada yang enggak menderita. Kecuali 7 macam orang saja. Salah satunya adalah al-imamu adil. Al-imamu al-adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, seluruh rakyatnya. Bukan hanya pendukungnya saja yang diperhatikan. Bukan hanya kecebongnya saja yang diperhatikan. Ya. Kampretnya juga diperhatikan gitu loh. Yang terjadi sekarang kan enggak begitu. Yang diperhatikan yang mendukung, yang enggak perhatikan, yang enggak mendukung enggak diperhatiin. Nah, tidak boleh begitu. Ya, kembali ke sini. Jadi, bukankah kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu? Kalau dalam tafsir Ibnu Jarir seperti ini, kalau dalam tafsir Al-Baghawi di belakangnya Ibnu Jarir ada ahli tafsir namanya Imam Al-Baghawi. Beliau menuliskan dalam kitab tafsirnya begini. Yang dimaksud dengan al-awalin yakni al-umamal madiyata, umat-umat yang terdahulu, yang telah lalu, yang telah lewat bil azab, telah lewat dengan menerima azab dari Allah fid dunya, di dunia. Kenapa mereka diazab, menerima azab? Hina ketika kadzabun, mereka telah mendustakan rusulahum, rasul-rasul Allah yang dikirim kepada mereka. Jadi kalau Rasul Allah didustakan pasti akan terjadi bencana. Yakni kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan al-awalin yakni minal mukadzibin, dari golongan orang-orang yang mendustakan lirrusulil mukhalifin. Lirrusuli mendustakan kepada para rasul, al-mukhalifin mereka yang menyelisihi, lima kepada apa yang ja'u mereka para rasul telah datang, hum kepada mereka kaumnya, kepada orang-orangnya, bihi dengan membawa apa yang Allah
perintahkan untuk dibacakan. Jadi semua yang mendustakan para Rasul Allah atau yang menyelisih ajaran para Rasul Allah pasti akan dibinasakan oleh Allah. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Asy-Syaukani ini juga sama ini ya. Dalam tafsir Fathul Qadir juga sama. Maksud ayat alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Maksudnya Akhbaro subhanahu telah mengabarkan, Allah yang maha suci dia mengabarkan apa? Biihlakil kufar, dengan telah membinasakan orang-orang kafir minal umamil madiyati, dari kalangan umat-umat yang terdahulu, milladun Adam, mulai dari Nabi Adam ila Muhammadin, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat terdahulu mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW yang mendustakan kepada wahyu Allah pasti dibinasakan. Yakni mereka dibinasakan bil azab, dengan azab fid dunya, di dunia, hina ketika kadzabu rusulahum, mereka telah mendustakan rasul-rasul mereka. Jadi sudah saya jelaskan ya. Alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Terus ayat berikutnya, ayat yang ke-17, summa nutbi'uhumul akhirin, summa kemudian nutbi'u kami mengiringkan, hum mereka, kami mengiringkan kepada mereka, al-akhirin, kaum yang lain-lainnya. Jadi ada lagi kaum yang kami binasakan juga, mengiringi mereka. Kami binasakan kaumnya Nabi Nuh. Di belakang Nabi Nuh kan ada lagi umatnya Nabi di belakang Nabi Nuh. Itu pun kami binasakan juga yang mendustakan rasulnya. Itu. Yakni tsumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami mengiringkan mereka orang-orang yang lain, yakni orang-orang yang lain yang ba'dahum, hidup sesudah mereka. Siapa? Mimman, dari kalangan siapa saja yang salaka sabilahum, memasuki jalan mereka, fil kufri, memasuki jalan dalam kekafiran bi kepadaku, wa bi rasuli, dan kekafiran kepada rasulku. Jadi orang yang di zaman Nabi Nuh kafir kepada Allah atau mengkufuri, ya kafir kepada Allah dan kafir kepada Nabi Nuh, dibinasakan oleh Allah. Kemudian hidup lagi manusia sesudah itu. Ada lagi manusia hidup sesudah Nabi Nuh. Nabi Nuhnya sudah wafat. Ada lagi manusia berikutnya. Diutuslah oleh Allah Rasul yang baru lagi. Ya, nanti mereka yang mendustakan kepada Rasul yang baru ini kami binasakan. Ini yang dimaksud dengan tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami mengiringkan kepada mereka yang sudah kami binasakan dengan orang-orang lain yang kami binasakan juga. Kenapa dibinasakan juga oleh Allah? Karena mereka salaka sabilahum, mereka memasuki jalan mereka fil kufri, dalam kekafiran, bi kepadaku, wa bi rasuli, dan kepada rasulku. Jadi mestinya kita hidup mengikuti jalan yang lurus, jalan yang baik. Jalan yang baik, jalan yang lurus itulah yang harus kita tempuh, yang harus kita ikuti. Walaupun jalan yang baik, jalan yang lurus itu jalannya terjal. Jalan mengikuti ajaran Islam itu berat, Pak. Yang mudah itu jalan yang bukan Islam, itu mudah. Kalau jalan mengikuti Islam itu berat. Nah, sampai kalau enggak mengikuti ajaran Islam kan yang enak. Kalau enggak ngikuti ajaran Islam tuh enak. Enaknya apa? Bangun tidur pagi, tidur lagi. Bangun tidur, kencing, kemudian buang air besar. Habis itu enggak usah pakai sholat subuh, tidur lagi. Bangunnya nanti jam 7 atau jam 8. Enggak pakai sholat. Enggak pakai ngaji-ngaji gini. Ngaji gini kan memerlukan waktu, mengorbankan waktu. Mestinya waktunya bisa dipakai untuk cari duit di pasar sana. Apa di mana gitu, untuk kerja dapat duit. Tapi sampean datang ke sini, ngapain? Ngaji. Untuk apa ngaji? Untuk dapat pahala. Terus kalau dapat pahala untuk apa? Ya dapat rahmat Allah. Terus kalau dapat rahmat Allah bagaimana? Itu yang akan buat orang masuk surga. Kita sedang mencari rahmat Allah ini. Ya, rahmat Allah hanya bisa didapat dengan kita mendengarkan ayat-ayat Allah
Dari mana kamu tahu itu? Dari Al-Quran. Ini loh ayatnya, tak dudui, tak kandani. Ini saya kasih tahu ini di surat ke-7, nah, surat Al-A'raf. Ayatnya belakang-belakang, hampir habis. Ada 203 kalau nggak salah. Ya, ini ayatnya berbunyi Al-A'raf ya, ada 204. Ya, salah sedikit. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Loh, ini ayatnya ada dalam Al-Qur'an. Allah yang bilang ini, Allah yang bicara ini, Allah yang berkalam. Wa idza dan apabila quri'a dibacakan Al-Qur'an itu fastami'ulah maka dengarkanlah kepadanya, kalian dengarkan kepada bacaan Al-Qur'an itu. Wa ansitu dan diamlah kalian ketika dibacakan Al-Qur'an. Jadi orang kalau sedang dibacakan Al-Qur'an itu oleh Allah disuruh diam, tidak boleh ngomong. Makanya kalau saudara menyelenggarakan pesta pernikahan, akad nikah diawali dengan bacaan Al-Qur'an. Ketika ada yang baca Al-Qur'an sampai diam, jangan ngobrol. Tidak boleh bicara itu. Disuruh diam. Supaya apa diam? Kenapa kita harus diam dan mendengarkan orang yang sedang baca Al-Qur'an? La'allakum agar kalian turhamun diberi rahmat Allah. Ini ayat 204 surat Al-A'raf. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf halaman berapa Pak Pardi? Berapa? Nah? 176. Nih 176 surat Al-A'raf nih, Al-Qur'an terjemah Kementerian Agama ini ayat 204 tadi yang kita baca. Wa idza quri'al Qur'an, di sini dibacakan, diterjemahkan, dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'ulah maka dengarkanlah gitu saja. Fastami'u lahu maka dengarkanlah kepadanya, kepada bacaan Quran itu. Wa ansitu dan diamlah, la'allakum agar kamu turhamun mendapat rahmat. Tuh. Jadi kita ini sedang mencari rahmat Allah. Nah, dengan cara apa? Ngaji. Kalau sampai nggak pernah ngaji, nggak dapat rahmat Allah. Di akhirat nanti nggak dapat. Kalau di dunia pasti dapat. Di dunia ini semua orang tuh dapat. Mau orang baik atau orang jahat, oleh Allah dapat rahmat Allah. Dapat kasih sayang Allah. Ya, Allah tuh maha kasih, maha sayang, maha pengasih, maha penyayang kepada manusia ini semuanya. Di dunia. Tapi di akhirat nanti yang dikasihi dan disayangi Allah cuma orang-orang yang bertakwa saja. Hanya orang-orang yang beriman saja. Ya. Orang kafir sudah enggak dikasih sayangi lagi sudah. Dibalas oleh Allah perbuatan kafirnya, perbuatan jahatnya. Nah, jadi kalau sekarang orang kafir bebas berkeliaran, ngomong apa saja, merdeka, enggak pernah tangkep polisi, nggak pernah dipenjara, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti di akhirat diidak-idak sama malaikat, injek-injek sama malaikat, gebukin sama malaikat. Sudah cukup itu. Nah, sudah kembali ke ayat tadi, ya, ayat 17. Kemudian diterangkan di sini, kaumi Ibrahim kami iringi umat-umat yang sudah kami binasakan dengan umat-umat yang di belakangnya yang lainnya, seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim juga kami binasakan. Wa qaumi Lut dan kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Lut kami binasakan dengan cara apa? Mereka kaum Sodom itu loh, yang tinggal di negeri Sodom. Jadi mereka tinggal di atas tanah gini, oleh Allah dibalik tanahnya gini Pak. Tanah yang bagian atas ditaruh dibalik di bagian bawah. Ya, otomatis semuanya ini masuk ke dalam tanah udah.
Itu. Wa ashabu Madyan, dan kaum Madyan. Ya, penghuni negeri Madyan. Ini kaumnya Nabi Su'aib, ya. Kemudian fanuhlikuhum, maka kami binasakan mereka kama sebagaimana ahlaknal awalin, kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, qablahum, yang ada sebelum mereka. Ini tafsir Ibnu Jarir. Yang di belakangnya yang merah muda, ini merah tua, merah kecoklatan, ini merah tua. Nah, ini tafsir Fathul Qadir. Ya. Allah bilang tsumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami mengiringi mereka dengan orang-orang yang lain, yakni yang dimaksud orang-orang lain adalah kufaro Makkah, orang-orang kafir Mekah kami binasakan juga. Abu Jahal, Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, Abu Jahal mati dalam perang Badar itu. Ya, dan yang lain-lainnya juga begitu, pada mati mereka. Demikian juga waman wafaqohum, dan siapa saja yang mencocoki mereka, sesuai sama dengan mereka, hina ketika kadzabu, mereka mendustakan Muhammad dan Nabi Muhammad SAW, itu pun kami binasakan. Nah, sama dalam tafsir Al-Baghawi juga begitu. Ya, tsumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami mengiringi dengan orang-orang yang lain. Siapa orang-orang yang lain? As-salikina sabilahum fil kufri wat takdzibi, orang-orang yang memasuki jalan mereka dalam kekafiran dan pendustaan, yakni yaitu kafara Makkah, orang-orang kafir Mekah, ya, yang bitakdzibihim Muhammadin, dengan pendustaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan tsumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian kami iringi mereka dengan mengadab orang-orang yang lainnya. Siapa orang-orang yang lainnya? Yaitu mimman asbahahum, dari siapa saja, dari kalangan siapa saja yang asbahahum, menyerupai mereka. Jadi siapa saja yang menyerupai kaum Nabi Lut, ya dibinasakan oleh Allah. Yang menyerupai kaumnya Nabi Nuh, dibinasakan oleh Allah juga. Yang menyerupai kaumnya Nabi Hud juga begitu, sama. Ya, maksudnya yaitu nulhikul akhirin, kami menyusulkan mereka yang lain bil awalin, dengan orang-orang yang terdahulu. Jadi masa demi masa, setiap masa ada Rasul Allah yang diutus, dan setiap masa itu pula ada manusia-manusia kaumnya dari Rasul yang diutus oleh Allah tadi, dibinasakan oleh Allah yang mendustakan kepada Rasul Allah. Nah, kalau Allah bilang kadzalika naf'alu bil mujrimin, kadzalika, demikianlah, naf'alu, kami berbuat, bil mujrimin, kepada orang-orang yang berdosa itu. Jadi yang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah disebut oleh Allah sebagai al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Makanya kita jangan mendustakan Al-Qur'an. Sama Al-Qur'an sampean harus percaya, harus nurut. Kalau enggak nurut sama Al-Qur'an, berarti sampean mendustakan pada Al-Qur'an. Dan nanti akan berakibat dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, di sini diterangkan dalam tafsir Ibnu Jarir, yaqulu, Allah taala berfirman, kama ahlakna haula'i, sebagaimana kami telah membinasakan mereka, bikufrihim, karena kekafiran mereka, bi, kepadaku, wa takdzibihim birusuli, dan karena pendustaan mereka kepada rasulku, kadzalika, begitu juga, sunnati, sunnahku, begitu juga sunnahku, kata Allah, jalanku, fi amsalihim, pada orang-orang yang semisal mereka, minal umamil kafirah, dari kalangan umat-umat yang kafir-kafir itu. Fanuhlikul mujrimin, maka kami membinasakan orang-orang yang berdosa, bi ijramihim, karena dosa mereka. Jadi Allah membinasakan manusia, menghukum manusia, mengazab manusia, itu karena dosa mereka. Ya, idza, dosa mereka ketika toghaw, mereka telah melampaui batas, wa baghaw, dan telah berbuat dosa yang berlebihan. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Jarir begitu keterangannya. Kalau dalam tafsir Fathul Qadir, maksudnya yaitu yang dimaksud dengan
Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami membinasakan orang-orang yang berdosa. Caranya sama. Kalau membinasakan Rasulku juga ku matiin, ku binasakan. Yaitu misla dzalika, seperti itulah al-ihlak, kebinasaan yang naf'alu kami akan perbuat, kami akan lakukan bikulli kepada setiap musyrikin, orang yang musyrik. Imma fid dunya, ada kalanya kami siksa mereka di dunia, atau kalau di dunia ini mereka aman-aman saja sampai matinya tidak pernah disiksa oleh Allah, ya, seperti Fir'aun atau seperti Namrud, ya, atau seperti orang-orang yang di zaman manapun termasuk zaman sekarang yang mereka sudah melakukan kejahatan, kemusyrikan atau dosa besar atau mendustakan Al-Quran, tapi sampai mati kelihatannya nggak ada apa-apa, itu aman-aman saja, nggak pernah ditangkap oleh KPK, nggak pernah diadili di pengadilan, padahal korupsi, aman aja. Ada manusia seperti itu. Nah, yang seperti itu nanti balasannya fil akhirah, di akhirat. Ini lebih ngeri lagi Pak, di akhirat ini. Mendingan kita dihukum di dunia, walaupun di dunia dihukum juga nggak enak. Kalau bisa di dunia jangan dihukum, di akhirat juga jangan dihukum. Ya, hukuman di akhirat itu lebih parah lagi Pak. Karena di sana tuh nggak ada pengampunan, tuh nggak ada amnesti, nggak ada di sana sudah. Ya sudah, kalau celaka sampai di sananya, naudzubillah. Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat yang sama pada ayat yang ke-17, di ayat 15 tadi ada kalimat ayat Allah berbunyi seperti ini juga. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Ya, maksudnya mislama fa'alnahu, seperti apa yang kami perbuat kepadanya, mimman taqaddama, dari orang-orang yang terdahulu, naf'alu kami akan memperbuat, kami akan lakukan bi musyriki, kepada orang musyrik Quraisyin, orang musyrik Quraisy, umat kaumnya Nabi Muhammad SAW. Imma bisaif, ada kalanya dengan pedang, yakni dengan melalui peperangan mereka terbunuh dalam perang. Wa imma, dan ada kalanya bil ihlak, dengan pembinasaan, dengan cara lain Allah membinasakannya. Sampai sini bab kedua selesai. Kita memasuki bab yang ketiga. Setelah Allah berbicara tentang orang-orang yang membinasak, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah juga akan dibinasakan, sama seperti kaumnya nabi-nabi terdahulu. Maka berikutnya Allah pamer lagi kepada kita, kepada manusia, tentang kekuasaannya. Ya, Allah pertama kali mengingatkan kita kepada akhirat dari ayat 1 sampai ayat 15. Dari ayat 16 sampai ayat 19 Allah mengingatkan, ingat ya, kalau kamu mendustakan Al-Quran, kami akan lakukan seperti umat-umat terdahulu yang sudah kami binasakan. Seperti umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, semuanya kami binasakan. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy, kami binasakan mereka. Nah, lalu Allah berbicara tentang kekuasaannya. Setelah bicara tentang peringatannya, sekarang Allah bicara tentang kekuasaannya mulai dari ayat 20. Ya, kita baca ayat 20 dan seterusnya di sini ya, dalam surat Al-Mursalat, surat yang ke-77, ayat yang ke-20. Kita baca sini. Nih. Alam nahlukum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ini bab yang ketiga dari surat Al-Mursalat. Ya, Allah berbicara tentang kekuasaannya. Mulai dari ayat yang ke-20, alam bukankah Nuh nahlukum, kami telah menciptakan kalian wahai manusia, min ma'in, dari air, mahinin yang hina,
bukankah kami telah menciptakan kalian dari air mani yang hina itu? Faja'alnahu, lalu kami menjadikan dari air yang hina itu kalian manusia, fi qararin, di dalam tempat menetap, makinin, yang kokoh. Kami ciptakan kalian semua manusia, setiap manusia kami ciptakan dari air yang hina, dari air mani asalnya. Lalu air mani itu kami letakkan di tempat menetap yang kuat, di dalam rahim maksudnya. Ya. Sampai kapan? Ila qadarim maklum. Ila, sampai kepada qadarin, ketetapan, maklumin, yang diketahui, yang telah dimaklumi, sampai masa kelahirannya. Semua manusia kan dikandung oleh ibunya sampai melahirkan. Kalau normal lama dalam kandungan 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu kalau normal. Ada yang lahirnya 7 bulan sudah lahir. Ada yang 6 bulan sudah lahir, ada, dan hidup juga. Nah, waktu bayi kecil setelah hidup jadi gede. Ada itu. Anak dilahirkan kecil, satu seperti kayak botol gitu. Kecil sekali. Tapi setelah dewasa gede banget. Ya kan dikasih makan terus sama orang tuanya. Ya jadi gede dengan izin Allah, ya. Jadi bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina, lalu kami letakkan air yang hina itu di tempat menetap yang kuat, yaitu rahim, ila qadarim maklum, sampai ketetapan yang telah diketahui, sampai kadar waktu yang telah diketahui. Faqadarna, lalu kami takdirkan, kami tetapkan takdirnya. Fanikma, maka kami ini sebaik-baik al-qadirun, yang menetapkan, yang mentakdirkan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Ini enggak usah diterangkan, tafsirnya sudah jelas sebetulnya. Tapi karena ada tafsirnya ya kita harus ngelihat. Ya, cocok enggak keterangannya dengan tafsirnya. Mulai dari ayat 20 ini ya. Alam nahlukum, bukankah kami telah menciptakan kalian, maksudnya ayuhanas, hei manusia, bukankah kami telah menciptakan kalian min ma'in mahin, dari air yang hina, yakni maksudnya yang dimaksud air yang hina adalah min nutfatin, dari setetes air mani, dha'ifatin, yang lemah. Air mani itu lemah kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Makanya ada orang yang bersuami istri, sudah jadi suami istri, suaminya sudah menjalani tugasnya, ya, memberikan air mani kepada istrinya, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya enggak jadi. Semua itu terjadi karena izin Allah. Semua yang terjadi di dunia ini itu terjadinya dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, mengiyakan, membiarkan, ya terjadi. Walaupun itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk sama saja. Perbuatan buruk, kalau Allah diizinkan, ya sudah biar aja terjadi. Kenapa? Kok dibiarin ya Allah? Ya biar aja, emang dia mau masuk neraka, biarin aja. Gitu. Kalau perbuatan jahat dilakukan dan berhasil, jangan senang dulu, itu istidraj itu, bukan nikmat. Kita punya keinginan jahat. Untuk apa? Sudah dapat keuntungan. Berbuat jahat sudah dapat keuntungan. Kebetulan terpenuhi, terjadi. Jangan senang dulu, itu bukan nikmat, itu istidraj. Lawannya itu nikmat. Nikmat adalah perbuatan orang beriman, perbuatan yang baik, kemudian terkabul. Padahal perbuatan yang baik tadi perbuatan yang menghasilkan keuntungan, tapi dilakukan dengan cara yang baik dan berhasil, itu nikmat. Nah, tapi kalau perbuatan jahat berhasil dilakukan dan menghasilkan nikmat atau keuntungan, itu bukan nikmat tapi istidraj. Kalau bahasa Indonesianya enggak ada istidraj itu.
Enggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu istidraj. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa malah bisa. Bahasa Jawanya istidraj itu ngelulu. Allah ngelulu. Ngelulu itu membiarkan perbuatannya terjadi. Seperti gini loh. Ada anak Pak, Bu, saya mau pergi ya. Gak boleh, nak, jangan. Mau pergi kemana? Mau pergi ke teman-teman tuh piknik ke sana. Gak boleh. Ini musimnya gak bagus untuk pergi-pergi, gak boleh, jangan. Anaknya ngeyel. Bu, Pak, tolonglah, itu teman-teman itu semuanya itu kepengen saya ikut. Gak boleh, nak, gak boleh. Aduh, Bu, sekali aja. Ibunya jengkel, bapaknya jengkel. Ya sudah, kamu berangkat sana. Itu bukan izin dari orang tua itu. Orangnya kesal. Ini anak ngeyel banget. Sudah, kamu pergi sana. Kalau dilakukan betul bisa celaka itu anak di jalan itu. Makanya kalau orang tua kita sudah ngelarang jangan dilanggar. Orang tua itu harus didengarkan. Karena dia sudah pengalaman daripada kita. Dia sudah lebih duluan hidup daripada kita dan menjalani pahit manisnya asinnya kehidupan ini. Manis dan asinnya kehidupan ini itu sudah dialami orang-orang tua kita. Jadi kita nurut sama orang tua. Kalau kemauan orang tua tadi tidak menyalahi Al-Quran. Kalau keinginan orang tua kita itu menyalahi Al-Quran itu juga jangan dituruti. Dan itu tidak berdosa. Tidak menurut kepada orang tua karena orang tuanya yang salah, yang dia perintahkan, yang dia nasihatkan tidak sesuai dengan Al-Quran, ya jangan kita dengerin, jangan kita turutin. Cuma caranya juga tidak boleh kasar, tapi dengan cara yang baik. Ya, menolak keinginan orang tua yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu dengan kalimat yang baik, yang santun. Ya, alam nahlukum mimma immahin. Kalau dalam tafsir lain diterangkan ayat ini sama dengan ini Ibnu Katsir nih. Ya, ayat 7 dan ayat 8. Ini yang sering dibaca di hari Jumat ini. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Bukan surat As-Sajdah ini ya. Surat apa? Al-Insan ya. Alladzi yang Allah itu adalah alladzi yang ahsana telah membaguskan kulla syai'in segala sesuatu khalaqahu yang dia menciptakannya. Allah tuh kalau bikin sesuatu pasti bagus hasilnya. Ciptaan Allah tuh enggak ada yang enggak bagus. Semuanya tuh bagus. Kecuali kalau dia mau Allah sengaja mau bikin yang jelek. Dia bikin manusia, kalau umumnya manusia dibikin bagus. Ya, bagus tuh matanya 2 di depan, hidungnya 1, mulutnya 1, bibirnya bagus, mulutnya bagus, dahunya bagus, ya, pipinya bagus, apalagi rambutnya bagus, ya, badannya bagus. Ada yang jangan oleh Allah seperti itu. Tapi kalau Allah mau bikin, aku mau bikin manusia yang enggak bagus, dibikin cacat. Manusia lahir enggak punya hidung. Ada kan? Manusia lahir enggak punya hidung kan? Ada yang enggak punya telinga, telinganya 1 kecil, yang 1 utuh. Ada yang oleh Allah ciptakan lahir dalam keadaan buta. Lahir itu sudah buta, enggak bisa melihat. Ada. Terus ada yang lahir dalam keadaan naudzubillah min dzalik, cacat. Ya, mungkin jarinya bukan 10 Pak, 12 jarinya. Yang ini 6, ini 6. Ada manusia seperti itu. Saya pernah ketemu kok, ada manusia jarinya 6 Pak. Itu namanya polidaktili. Ya, polidaktili, jarinya banyak. Ya, ada yang enggak punya kaki. Jadi lahir kakinya enggak ada.
Memang nggak ada, bukan karena kecelakaan, memang nggak ada kakinya. Jadi tapi dia bisa jalan. Masya Allah, dengan tubuhnya, Masya Allah, dengan pantatnya, gesot-gesot gitu. Ada manusia itu cacat itu. Nah itu memang Allah sengaja bikin manusia dalam bentuk yang tidak sempurna. Tapi semua ciptaan Allah itu sempurna. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin, dan dia Allah memulai menciptakan manusia dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah, bukan dari air mani. Summa ja'ala, kemudian Allah menjadikan naslahu, keturunannya, keturunan Nabi Adam, min sulalatin dari saripati, min sulalatin dari saripati, min ma'in mahinin dari air yang hina. Saripati air mani, ya itu. Jadi air mani itu kan tidak semuanya itu mengandung spermatozoa. Ya, ada cairan semennya itu. Ada cairan semennya, ada spermatozoanya. Kalau ada spermatozoanya berhasil masuk ke indung telurnya istri, ya terbentuk nutfah. Jadi campuran antara air mani istri dan air mani suami. Nah, dimasukkan oleh Allah, diletakkan di rahim, tergantung di situ selama 9 bulan. Nah, dilahir jadi manusia. Gitu ya. Nah, kalau tafsiran dikatakan min sulalatin min ma'in mahin, yakni an-nutfah. Ma'in mahin itu maksudnya nutfah. Ya, air mani yang sudah bersatu antara mani laki-laki dan mani perempuan. Kalau tafsir lain dikatakan min ma'in mahin ai dhaifin, yang hina maksudnya yang lemah, hakirin. Lemah, hakirin, hina, wa huwa nutfah, dan yang dimaksud itu adalah nutfah. Waqad taqaddama, dan sungguh telah lewat penjelasannya. Dan seterusnya ini sama dengan yang lainnya. Alam nahlukum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin, lalu kami letakkan dia, kami jadikan dia di dalam tempat menetap yang kokoh. Yang dimaksud dengan faja'alnahu fi qararim makin adalah faja'alnal ma', lalu kami jadikan dia, yaitu air mani tadi, al-mahin yang hina itu, fi rahimin, di dalam rahim. Istaqarra, dia akan menetap, fiha, di dalam rahim tadi, fatamakkana, lalu menjadi kokoh, kuat di situ. Ya, jadi kalau ibu mengandung baru trimester 1, 3 bulan pertama, itu kan harus hati-hati. Apalagi kalau pernah ada riwayat keguguran, itu di trimester pertama harus dijaga betul-betul kandungannya, tidak boleh beraktivitas berat. Ya, kalau perlu ya suaminya puasa dulu, jangan ganggu istrinya dulu selama 3 bulan pertama, biar kuat dulu kandungannya. Nah, kalau sudah kuat kandungannya, nggak apa-apa. Ya. Yakni yang dimaksud dengan qararin makin adalah ar-rahim. Nih tafsir Al-Baghawi. Ibnu Katsir juga sama. Tsumma ja'alnahu fi qararin makin, maksudnya yakni jama'nahu, kami kumpulkan dia, kami kumpulkan air mani laki-laki dan air mani perempuan fir rahim, dalam rahim ibunya. Wa huwa qararul ma', dan itu adalah tempat menetapnya air mani, minar rajuli, dari laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. War rahim, sedangkan rahim ibu itu mu'addun lidzalika, disediakan oleh Allah untuk itu. Jadi Allah menciptakan rahim pada wanita untuk tempat menyimpan air mani dari laki-laki dan perempuan. Hafidun, Allah lah yang menjaga, lima udi'a fihi minal ma', kepada apa yang telah disediakan di dalamnya dari air tersebut. Air mani yang ditaruh di dalam rahim itu dijaga oleh Allah. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah akan menjadi manusia, Allah yang akan menjaganya. Ya. Sampai kapan Allah menjaga? Ila qadarim maklum, sampai waktu yang telah ditentukan. Ila qadarim diartikan ila waktin, sampai waktu, maklumin yang telah diketahui, yakni li khurujihi, untuk keluarnya dia, minar rahim, dari rahim, indallah, ketetapan itu ada di dalam ilmu Allah. Ya, hanya Allah yang mengetahui kapan dia akan lahir. Dokter kandungan pun tidak tahu, kecuali hanya mengira-ngira dengan perhitungan yang namanya HPL, hari perkiraan lahir. Ada rumusnya itu. Nah, ini rumusnya hari pertama, hari terakhir ditambah berapa plus berapa plus nanti ketemu berapa. Nah, itu HPL, itu hari perkiraan lahir, itu bisa tepat bisa enggak.
Hanya Allah yang tahu kapan manusia itu lahir. Nah, dan yang dimaksud dengan qadarin maklum, waktu yang ditentukan adalah wahwa, dan dia adalah waktul wiladah, waktu kelahiran tuh. Ya, ila qadarim maklum, sampai waktu melahirkan. Ya, ini ila muddatin muayyinatin min sittati ashur au tis'ati ashur, kata Ibnu Katsir. Sampai waktu yang ditentukan adalah sampai waktu ila muddatin, sampai satu masa muayyinatin yang telah dikenal, yang telah diketahui, min sittati ashur, yaitu dari 6 bulan, atau tis'ati ashur 9 bulan. Jadi 6 bulan lahir sudah, biarin aja. Ya, 9 bulan lahir lebih bagus lagi. Ya, ila qadarim maklum, ada yang mengatakannya ila anusawwirohu, sampai nanti kami membentuk wajahnya. Ya, Allah membentuk wajah manusia itu ya dalam masa kelahiran, di trimester pertama sampai trimester kedua. Trimester ketiga sudah enggak berubah lagi. Trimester ketiga sudah tinggal menunggu melahirkan aja. Trimester pertama itu ya 3 bulan pertama, trimester kedua 3 bulan kedua, 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan sudah sempurna pembentukannya itu. Trimester ketiga tinggal menunggu gede saja, tambah gede, tambah gemuk. Beratnya tambah banyak. Habis itu nanti lahir, ada yang lahir 3 kilo, ada yang lahir 3,5 kilo, ada yang lahir 4 kilo, ada yang lahir 4,5 kilo. Kalau bayinya 5 kilo nggak bisa keluar lewat rahim ibunya, ya dioperasi sesar. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah manusia dibentuk oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dalam masa kandungan ibunya, lalu Allah bilang faqadarna, lalu kami takdirkan, fani'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik yang mentakdirkan. Apa makna ayat ini? Kami takdirkan manusia dengan sebenar-benar, kami takdirkan masing-masing manusia, dan kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Apa maksud dari kalimat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.